Selamat pagi Ibu, kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maria Leticia Perisi. Nama saya Margarita Sarioka. Nama saya Aloysia Wisalo. Nama saya Maria Octaviani Guterres. Nama saya Maria Jessica Ananda Meno. Nama saya Maria Camelia. Nama saya Maria Novian Indiji. Nama saya Cornelia Agatha Kamisare. Nama saya Claudia Sidesi. Dan nama saya Tio Kalinugroho. Sekian dan terima kasih. Kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadah. Kita awali dengan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang dan abadi, serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi kita semua yang berjuang menggapai cita-cita yang kita inginkan. Kita sebagai manusia rapuh, seringkali kita menuntut sesuatu yang kita pikirkan dan itu bukan kebutuhan kita, dan memaksakan kehendak Tuhan untuk meminta suatu tanda dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni salah dan dosa kita, dan kita layak dan pantas mengikuti sabda ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang Kau berikan. Ya Tuhan, seringkali kami mencobaimu, maka kami mohon ampunilah dosa kami, dan tambahkan iman kami agar kami mendengarkan, meresapi, menyimak, dan melakukan firman-Mu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Memberikan kami pandangan yang positif, memaknai setiap firman-Mu, supaya kami senantiasa mengupayakan untuk memaknai setiap firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami, dan sungguh-sungguh menjadi sarana mengenal Engkau. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan.
surga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalianku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup sabdamu damai di ambang kasih cintamu, imanmu ingin pulang. Hidup sabdamu membagi tenang. Nyanyikan lagi akan ku bernyanyi. Teman-teman terkasih, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Allah, ada suatu makna yang dapat kita petik dari bacaan tersebut. Berbicara tentang talenta, tentu yang terlintas pada pikiran kita adalah apa yang menjadi sesuatu yang begitu spesial yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita akan berpikir bahwa talenta itu sepertinya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Apa yang tidak ada pada saya dan apa yang sudah ada, apa yang saya tidak punya dan apa yang saya punya. Kita cenderung menganggap talenta sebagai alat yang dapat memuaskan keinginan dan ambisi kita sendiri. Bahkan ketika kita merasa kita tidak memiliki talenta sesuai dengan keinginan kita, kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan talenta itu semata-mata untuk memuaskan ambisi pribadi kita. Injil Matius bab 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Kita diajar untuk mengerti arti talenta yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kita diajar untuk melihat bagaimana cara kita menyikapi talenta yang ada pada kita. Dalam perumpamaan tentang talenta ini, Yesus bukan ingin berbicara semata-mata tentang talenta dalam arti ukuran uang 6.000 dinar. Yesus menggunakan perumpamaan talenta untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba dalam konteks kerajaan Allah. Ada beberapa hal pokok yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta yang ada dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30 ini. 1. Pengertian talenta. Menurut Injil Matius, talenta melambangkan semua kemampuan
waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. 2. Talenta yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Tuhan memberi talenta sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Setiap orang dipercayakan talenta dalam jumlah dan bentuk yang berbeda sesuai kemampuan kita. Tapi yang paling penting bukanlah talenta awal yang ada padamu. Ada beberapa hal yang harus menjadi tujuan lanjutan dari talenta tersebut. Jangan pernah iri dengan orang lain yang punya kemampuan lebih banyak. 3. Talenta harus dikelola dengan bijaksana agar hasilnya maksimal. Gandakan talentamu dengan berusaha lebih keras dalam penggandaan talenta. Kamu tidak dituntut mengembangkan potensi yang tidak kamu miliki, sama seperti perumpamaan tentang talenta. Jika kamu membaca lagi perumpamaan tentang talenta, penggandaan yang digambarkan dua kali lipat. Untuk itu, kamu perlu membuat target usaha apa saja yang kamu lakukan untuk menggandakan talentamu. 4. Bersikap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jika kamu berhasil mengembangkan talentamu, bersiaplah menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan. Kerjakan talentamu dengan usaha terbaik yang bisa kamu lakukan untuk memuliakan nama Tuhan yang sudah memberikan talenta itu pada kita. 5. Kembangkan talenta itu dan jadi dampak. Seperti yang Tuhan telah katakan dalam firman-Nya, bahwa kita harus mengembangkan talenta yang Dia berikan. CBN juga mau mengajak anak-anak dan remaja di jaringan gereja CBN seluruh Indonesia untuk ikutan acara Church Talent Festival. Di acara ini, generasi muda dapat bisa bebas berekspresi untuk menyalurkan talentanya dalam video berdurasi maksimal 5 menit. Mereka tidak hanya bisa mengembangkan talentanya, tapi juga berdampak bagi gereja dan sekitarnya. Tuhan memberikan kita talenta sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Satu juga talenta yang diberikannya kepada kita haruslah kita pergunakan dengan tujuan untuk membangun kerajaannya dan membangun sesama kita. Dengan demikian, sekarang kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan talenta tadi. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah dalam rangka memperlebar kerajaan Allah. Talenta yang diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan ataupun kita pergunakan untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi kita, melainkan harus kita pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu menyampaikan doa, harapan dan permohonan kami. Oleh karena itu, jauhkanlah segala penghalang segala relasi kami dengan Engkau. Jauhkanlah ke arah yang tidak terjangkau agar kami berdoa kepadamu sesuai kehendak-Mu. Bagi SMA Negeri 1 ini, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah sekolah kami agar dapat menjalankan dan mencapai visi misi sekolah, yaitu menciptakan peserta didik yang berkualitas dalam ilmu dan agama. Berkatilah segala bentuk kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini. Semoga semua sungguh bermanfaat dan berguna bagi kedisiplinan dan kebaikan keluarga sekolah secara menyeluruh. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya hendaknya dalam hati kami terus bertumbuh cinta kasih untuk sesama anggota keluarga sekolah
dan agar dapat saling mendukung kemajuan sekolah dengan peranan masing-masing. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru, ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu, agar mereka dapat membimbing kami dengan baik, menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan untuk meraih cita-cita kami dan untuk membalas jasa kedua orang tua kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelas 12, ya Bapak, semoga kelas 12 dapat menjadi angkatan yang semakin kompak, tertib, dan dapat menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas. Semoga dalam tahun terakhir kami di SMA ini, kami dapat dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik bagi diri kami sendiri dan sesama. Berkatilah kami agar dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar sehari-hari dengan penuh cinta kasih, saling memberi bantuan, dan bersikap solider agar kami semua hendaknya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak dan memohon untuk kita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman hidup kami di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa, kita senantiasa dilindungi, dibimbingi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi karena kita semua diutus untuk mewartakan kasih dan cintanya kepada dunia. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,